Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu rekan-rekanku semuanya. Apa kabarnya pada kali ini? Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat sehingga dapat melakukan segala aktivitas dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah Mbak Jailani juga dalam keadaan sehat sehingga mampu melakukan perkuliahan melalui perkuliahan daring untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kita sudah memasuki pertemuan yang ke-13. Dan untuk pertemuan ke-13 ini mengingat waktu, saya mau menyampaikan dua materi pokok bahasan yang kami sampaikan pada pertemuan yang sama. Pada pertemuan ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang Sistem Informasi Manajemen. Di depan kita telah membahas banyak hal tentang kaitannya dengan apa itu Sistem Informasi Manajemen. Untuk pertemuan ke-13 ini dan ke-14 kita nanti membahas tentang Sistem Informasi Manajemen dalam aplikasi. Sebelum kita membahas lebih mendalam, ada baiknya kita berikan tentang tujuan pembelajaran kita mempelajari tentang Sistem Informasi Manajemen. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu mengetahui dan memahami tentang Sistem Informasi Manajemen dan kemampuan dasar tentang sistem tersebut. Yang kedua, mengerti dan memahami SIM untuk aplikasi manajemen yang lain. Dan yang ketiga, memahami peran SIM dalam pemecahan masalah manajemen. Itu rekan-rekanku terkait dengan tujuan pembelajaran. Kita mempelajari materi pokok bahasan tentang Sistem Informasi Manajemen. Nah, langsung kita bahas tentang pendahuluan atau introduction-nya, bahwa komputer sistem basic informasi system atau CBIS yang sistemnya utamanya adalah sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, sistem informasi pendukung keputusan atau DSS, kantor virtual maupun sistem berbasis pengetahuan. Dalam bahasan ini nanti kita akan membicarakan tentang bagaimana SIM dalam aplikasi, yaitu dengan mengatakan komputer basic informasi sistem. Nah, SIM akan menyediakan berbagai informasi, baik informasi yang berkaitan dengan akuntansi, baik informasi yang berkaitan dengan informasi manajemen maupun sistem pendukung keputusan yang lain. Dalam membangun sebuah informasi dalam satu perusahaan, bentuk laporan maupun output dari berbagai simulasi model matematis. Salah satu contoh misalnya kita mengambil satu pokok bahasan tentang bagaimana sistem manajemen. Kantor perusahaan utama, kantor perusahaan pusat ingin membuat kantor cabang. Ada berbagai analisa di sana, yaitu menggunakan model-model matematis. Selanjutnya bahwa SIM penting adalah menghukum perilaku organisasi. Nanti akan kita bicara tentang bab selanjutnya, kita bicara tentang bagaimana sistem informasi organisasi. Nah, pada komputer basic informasi sistem, di mana subsistem utamanya ada sistem akuntansi, ada sistem informasi manajemen, ada sistem keputusan, kantor virtual maupun sistem berbasis pengetahuan. Manfaatnya apa seperti itu? Manfaatnya adalah bagaimana manajer dapat mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan informasi yang ada.
bagaimana keputusan yang diambil tentang pemasaran misalnya. Ada sistem informasi pemasaran. Bagaimana kaitannya dengan pengembangan usaha, berarti ada informasi yang dibutuhkan dari berbagai pihak. Ada banyak subsistem yang dibutuhkan. Para manajer dan informasi akan membuat program yang dirancang untuk mengubah dampak-dampak yang negatif maupun pengaruh-pengaruh yang negatif menjadi perilaku yang positif. Artinya bahwa sumber daya informasi dibutuhkan bagi pengambilan keputusan manajemen. Sebetulnya SIM itu apa sih? Kalau kita membicarakan mata kuliah tentang sistem informasi manajemen, seperti yang kemarin kita bagaimana bicara tentang data. Seperti bagaimana kemarin kita bicara tentang manajemen data, tentang sistem data dan segala macam. Nah, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Ingat, informasi ini dalam kaitannya dengan user. Nah, user itu beraneka macam. Ada manajer bidang tertentu, ada manajer puncak atau eksekutif. Nanti kita bicarakan lebih mendalam. Informasi akan menjelaskan salah satu subsistem utamanya tentang apa yang telah dilalui masa lalu, saat ini maupun perkiraan masa yang akan datang. Perannya komputer sangat besar sekali dalam rangka apa? Menyimpan data dan informasi. Output informasi ini akan digunakan oleh manajer maupun non-manajer dalam suatu perusahaan untuk mengambil keputusan maupun pemecahan masalah. Kita membicarakan dari awal dulu, membicarakan bahwa sumber daya perusahaan itu banyak sekali. Ada sumber daya manusia, ada sumber daya modal, ada sumber daya alat, sumber daya teknologi. Nah, sumber daya informasi salah satu bagian dari sumber daya perusahaan atau organisasi. Konsep sistem informasi organisasi, bahwa dalam suatu organisasi atau perusahaan itu terdiri dari berbagai subsistem, terdiri dari berbagai bidang, terdiri dari berbagai bagian-bagian. Tidak ada satu organisasi ataupun perusahaan yang hanya terdiri dari satu subsistem saja. Kami contohkan perusahaan sederhana, seperti ada yang produksi, ada yang menjual, ada yang mengatur administrasi. Semakin maju teknologi, semakin maju perusahaan atau organisasi, subsistem dalam organisasi semakin banyak. Subsistem dalam organisasi semakin kompleks. Nah, yang jadi persoalan adalah sekarang bagaimana mengukur, mengatur kinerja perusahaan. Artinya apa? Bahwa masing-masing subsistem itu harus bisa bekerja secara sinergis, membangun satu kesatuan teamwork yang bagus dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Paham ya? Jadi semakin kompleks perusahaan, semakin besar organisasi perusahaan, subsistem yang ada semakin besar. Subsistemnya semakin banyak. Nah, karena subsistem dalam organisasi atau perusahaan semakin banyak, maka model SIM ini yang harus dipahami betul. Model sistem SIM secara umum ada dua, yaitu satu perangkat lunak dan database-nya. Yang kedua adalah model matematis yang akan mempengaruhi dalam pemecahan masalah. Bahwa permasalahan itu kompleks.
itu bisa dirumuskan secara dengan model matematis. Satu contoh permasalahan tentang pemasaran. Ini akan bisa dibuat dengan model matematis. Kok pemasaran kita menurun? Penyebabnya apa? Bisa juga karena produk kita yang sudah ketinggalan zaman, produk kita yang sudah tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan pasar, bisa juga karena kalah dengan kompetitor atau pesaing. Ini akan kita rumuskan. Nah, aliran data di ini akan saling berkaitan antara subsistem satu dengan subsistem yang lain. Inilah yang disebut dengan satu konsep subsistem informasi dalam organisasi. Artinya apa? Data-data yang disimpan dalam perangkat lunak atau database dalam komputer dengan situasi permasalahan yang ada di perusahaan akan kita urai dengan simulasi yang namanya dengan model matematis. Data dan informasi ini akan saling berkaitan. Tidak mungkin data yang tersimpan dalam komputer database kita kemudian dengan situasi yang ada di lapangan bertentangan, tidak akan mungkin. Karena apa? Data yang ada ini adalah fakta-fakta yang tersimpan. Sementara situasi yang ada di lapangan ini adalah fakta yang ada. Dengan demikian, aliran data dan informasi antara satu dengan yang lain ini akan saling berkaitan antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lain. Inilah konsep subsistem informasi dalam organisasi. Jadi kalau seandainya contoh informasi database kita di perangkat lunak kita bahwa situasi pasar lesu, berarti di fakta ya pasar kita lesu. Persaingan yang sangat ketat, berarti memang kompetitor sangat kuat. Di antara data dengan fakta yang ada di lapangan harus sinkron. Ini yang namanya subsistem yang saling berkaitan. Ada beberapa peraturan lunak yang mempunyai tugas. Yang pertama adalah menyatukan manajemen by exception (MBA). Yang kedua, menyiapkan laporan yang jelas apabila terjadi perkecualian. Nah, ini contoh-contoh ini akan kita gabungkan dengan yang di atas bahwa aliran data informasi saling berkaitan antara subsistem satu dengan subsistem yang lain. Yang ketiga, menggunakan laporan hanya apabila terjadi perkecualian. Terjadinya masalah yang harus diselesaikan, ini mesti ada perkecualian. Kemudian yang keempat, menggunakan urutan laporan untuk mensiasati perkecualian. Dan yang kelima, mengelompokkan perkecualian bagi yang bersangkutan. Dan yang terakhir, menunjukkan varian dan dari hasil yang normal. Ini subsistem dalam kita membuat bagaimana persoalan permasalahan itu akan bisa diselesaikan dengan melalui manajemen informasi sistem. Kemudian bagaimana kita membuat model matematis? Pembuatan model matematis adalah yang pertama dengan model statis dan dinamis. Statistik. Yang kedua model probabilistik dan deterministik. Dan yang ketiga adalah model optimisasi dan suboptimisasi. Itu rekan-rekan terkait dengan bagaimana manajemen informasi sistem dalam satu organisasi. Kita lanjut pada aplikasi yang kedua adalah sistem informasi akuntansi. Di depan kita menyampaikan bahwa sistem informasi manajemen ada banyak hak subsistemnya. Salah satunya adalah subsistem informasi akuntansi. Sebetulnya apa sih subsistem akuntansi?
untuk tujuan pembelajaran akuntansi, sistem informasi akuntansi, siap? Saudara bisa membaca sendiri ya. Kita langsung masuk pada pembahasan tentang bagaimana itu sistem informasi akuntansi. Sebagai introduction, sistem informasi akuntansi akan sangat penting bagi perusahaan. Sebetulnya, secara eksplisit, semua perusahaan itu sudah melakukan sistem akuntansi. Secara sederhananya, perusahaan itu melakukan pencatatan. Yang diproduksi berapa, kemudian yang laku berapa, kemudian uang masuk berapa, kita rugi atau laba. Perusahaan sekecil apapun, bahkan mungkin ya mohon maaf, warung-warung di sekitar kita, warung pagi misalnya warung nasi pecel atau nasi soto itu, meskipun tidak tertulis, secara implisit mereka sudah melakukan sistem informasi akuntansi. Data akuntansi dibutuhkan untuk meneliti kondisi keuangan perusahaan, dan itu real. Kalau seandainya warung kecil tadi saya contohkan jual nasi pecel atau namun soto di sekitar kita tidak melakukan perhitungan rugi dan laba, mestinya sudah tutup. Ternyata mereka bisa bertahan bertahun-tahun. Berarti secara perhitungan akuntansinya, kalkulasi rugi labanya mereka laba. Hanya tidak ditulis secara verbal, tidak tulis secara formal. Nah, semakin maju perusahaan, semakin kompleksnya perusahaan, apalagi kalau kita lihat saat ini kemajuan teknologi yang semakin pesat. Pencatatan akuntansi tidak hanya dibutuhkan hanya dalam kepentingan rugi laba, tidak hanya kepentingan untuk pemilik, tapi juga kepentingan pihak eksternal, pihak luar. Misalnya PT, kita memerlukan laporan untuk kepentingan pajak. Kita punya laporan misalnya untuk kepentingan kita dengan pihak ketiga, perbankan. Atau kita punya kepentingan laporan kitanya dengan untuk misalnya kita perusahaan yang sudah go publik di Bursa Efek. Nah, dengan demikian sistem informasi akuntansi ini penting sekali bagi perusahaan. Semakin majunya perusahaan itu tidak hanya untuk pencatatan dalam konteks rugi laba, tapi juga ada bagaimana kegiatan organisasi pada periode tertentu harus terpotret. Sistem informasi akuntansi berorientasi pada informasinya. Perusahaannya sehat, terbukti dengan laporan keuangannya. Data-data akuntansi yang diperlukan perusahaan adalah data-data yang lampau, bersifat historis. Dengan demikian, data-data yang disuguhkan dalam akuntansi menjadi data-data yang sudah lalu. Tetapi dalam sistem akuntansi, keperluannya apa? Informasi untuk permasalahan berbagai masalah yang ada di perusahaan. Kita mau melakukan ekspansi perusahaan misalnya, kita tetap membutuhkan data-data akuntansi. Kita ingin misalnya perusahaan diakuisisi, tetap harus ada data-data akuntansinya. Karena apa? Data-data akuntansi itu menunjukkan seberapa perusahaan itu kondisinya yang sebenarnya. Kantornya besar, karyawannya besar, tetapi hutangnya besar, tidak ada artinya. Itu terkait dengan sistem informasi akuntansi. Nah, sama dengan yang di depan, dalam sistem informasi akuntansi ada yang dinamakan pendekatan sistem. Sederhananya dalam satu pendekatan sistem adalah pendekatan yang saling berkaitan. Dengan demikian, upaya solusi suatu masalah akan terdiri dari beberapa subsistem yang saling terkait dan mempengaruhi satu dengan yang lain. Sama juga
dalam sistem akuntansi. Sistem informasi akuntansi juga demikian, saling berkaitan. Nah, pendekatan sistem ini pada hakikatnya adalah suatu pendekatan yang mengelola berbagai masalah dengan berbagai alternatif solusi yang dapat dicapai. Pemahaman sistem adalah saling berkaitan. Kita contohkan kalau pendekatan sistem itu seperti kendaraan, mesinnya ya bagus, bodinya ya sehat, tapi tidak kalah pentingnya adalah bahan bakarnya juga harus ada, sehingga kendaraan itu bisa berjalan. Kalau mesinnya bagus, bodinya beres, rem dan segalanya sehat, tapi tidak ada bahan bakarnya kan juga tidak bisa jalan. Itu salah satu contoh suatu pendekatan sistem yang subsistem yang satu dengan subsistem yang lain saling terkait, saling mempengaruhi demi keberhasilan kegiatan suatu sistem tersebut. Paham ya? Kalau bicara tentang sistem informasi akuntansi, peran sistem informasi dalam pemecahan masalah itu seperti apa sih? Dengan demikian, kita bicara tentang apa kontribusi sistem informasi akuntansi. Ada banyak sistem informasi tadi. Kontribusi sistem informasi akuntansi apa? Sebenarnya bagi baru suatu perusahaan dalam pemecahan masalah. Peran SIA dalam pemecahan masalah yang pertama adalah SIA menghasilkan beberapa output laporan informasi dalam bentuk laporan akuntansi perusahaan. Nah, di depan kami sampaikan perusahaan itu kondisi yang ada di dalamnya itu bagus apa tidak, sehat apa tidak, itu adalah kondisi laporan akuntansinya, kondisi laporan rugi labanya. Sehingga sistem akuntansi akan memberikan beberapa output laporan informasi dalam bentuk laporan akuntansi perusahaan. Tadi kita bicara tentang subsistem, saling berkaitan, saling mempengaruhi antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lain. Yang kedua, sistem akuntansi, informasi akuntansi menyediakan database yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah. Pengolah data yang merupakan dasar bagi sistem-sistem yang lain bagi pemecahan masalah. Penerapan sistem informasi akuntansi yang baik menjadi langkah awal dalam penyajian data-data. Apakah manajemen ingin mengakuisisi perusahaan? Apakah manajemen kepingin untuk memperluas pasar? Atau manajemen kepingin untuk membuka cabang kantor perusahaan di kota yang lain? Sistem informasi ini memberikan database yang sangat dibutuhkan. Contoh, ketika perusahaan ingin membuka kantor cabang baru misalnya, kalau kita tidak tahu kondisi keuangan perusahaan, kita hanya membabi buta membuka cabang kantor baru, bisa dibayangkan seperti apa? Sementara kondisi perusahaan adalah dalam kondisi rugi. Sementara kondisi perusahaan dalam kondisi banyak hutang misalnya. Atau sebaliknya, kita ingin membuka kantor cabang baru, perusahaan ragu-ragu. Sementara data dari sistem akuntansinya, informasi akuntansinya, laba yang bukan sangat besar. Peluang yang ada di cabang baru kalau kita tidak ambil, akan diambil oleh kompetitor. Ini salah satu bentuk pentingnya sistem informasi akuntansi dalam menyediakan database yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah-masalah maupun pengambilan keputusan yang lainnya. Itu rekan-rekanku terkait dengan pembahasan untuk pertemuan yang ke-13. Kita membahas dua materi pokok bahasan. Yang pertama sistem informasi manajemen,
Yang kedua adalah sistem informasi akuntansi. Sebagai penutup kami sampaikan bahwa sistem informasi akuntansi berperan penting dalam melaksanakan aplikasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi menghasilkan sejumlah informasi yang diperlukan dari manajemen satu perusahaan. Ingin buka pasar baru, ingin merekrut karyawan baru, dan segala macam. Sumbernya database adalah dari sumber informasi dari akuntansi. Pendekatan sistem saling berkaitan penting dan memang harus dilakukan dalam kita melakukan aplikasi dari sistem informasi manajemen untuk mengolah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi akan berperan dalam pemecahan masalah baik dalam menghasilkan output informasi maupun yang menghasilkan dalam data-data database untuk digunakan dalam pengambilan keputusan masalah yang lain. Apakah masalah manajemen pemasaran, apakah manajemen sumber daya manusia, atau ingin perluasan usaha dan segala macam. Data-data yang dihasilkan oleh informasi akuntansi akan sangat diperlukan. Demikian rekan-rekan untuk pembahasan kita tentang sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Sebagai bahan evaluasi dan diskusi setiap akhir pembahasan materi, saya berikan soal untuk bisa dibahasakan diskusi rekan-rekan karena kuliah kita lewat daring, ya. Kita tidak bisa berdiskusi secara langsung tatap muka, sehingga agar materi yang diserap bisa sesuai, setiap akhir pembahasan kami berikan soal untuk evaluasi dan bahan diskusi. Tidak harus dikumpulkan, tapi untuk diskusi dengan teman-teman yang lain. Demikian rekan-rekanku untuk pembahasan pada kali ini. Kita bahas tentang sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan komitmen rekan-rekanku semuanya. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan dan kesalahan, kekhilafan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.